Oke, balik lagi di channel Indra Stripamar 7. Temenin gua buat naik level di Gym Leech. Anjir, itu musik dangdut makku sih. Ya, kita bakal latihan. Mungkin aku bakal tinggal, guys. Tata, nonton anime.
Meski gitu, situasi masih belum baik. Di sisa-sisa tenaganya, Cina coba ngesupport lepas-lepas kaki lawan. Sial kalau itu nggak guna karena musuhnya Otoregen. Boru Hybrus yang membantu awak bakal buka kulitnya dan dilanjut serangan di Boru. Hal itu berhasil. Ada harapan kayaknya ngalahin Kaiju besar. Wadah lain juga akhirnya dapat pada jaga Waifu melindungi bosnya. Masih ada sampai bodoh hingga akhirnya charging Nina selesai. Dia tembak gaya Kaiju pakai kanonan dalam muncrat kemana-mana. Dengan ini semua selesai juga. Kafka benar-benar terharu. Feeling battle yang dia impikan sejak kecil bisa dirasain juga. Makin pakai cepat-cepat berada di samping mereka semua. Ya, gak usah buru-buru juga. Ini masih awal perjalanan. Tapi kok macam Nina pelakuannya aneh ya. Gak ada yang tahu kalau di atas mereka ada bom raksasa. Sebisanya seperti itu daripada kita kelihatan. Mau ditangkap-tangkap mereka, tapi kalau didiamin, pasti ada juga. Tanpa pikir panjang, Kafka tiba-tiba melesat dengan cepat. Osina kaget karena bukan kecepatan lebih tua biasanya. Di hadapan semua orang, Kafka berubah jadi Kaiju. Semua kecurigaan Osina selama ini bukti kalau junior kesayangannya ini ternyata beneran seorang Kaiju. Di dalam hatinya, Kafka cuma bisa minta maaf sama Hikaru Reno. Dia capek-capek rahasiain malah dia sendiri yang gedein. Cuma gak ada waktu buat ragu. Kafka pakai seluruh kekuatannya terus loncat dan membuat mempesan senjata kuatnya demi melindungi semua orang. Tindakannya sangat dahsyat, tempelnya gila. Pada akhirnya Kafka cuma bisa sampai lindungi semua dari ledakan barusan. Dan pasrah terjadi. Iya. Kelewat, Rek. Duh, kelewat batas. Sekalian aja deh. Anjir. Parah gitu adikku. PSX cuma kian kan. Paling lemah.
Sayang pada akhirnya apa yang telah kita itu saat terakhir Kafka teringat sama janjinya Mina dan hal ini membuat dirinya mukul badannya sendiri. Nandain Kafka pernah ke mukul badannya kembali. Dia bukan kayak nomor 8 melainkan ABG2 bernama Hibino Kafka. Dengan ini pertarungan hebat akhirnya selesai. Tadinya Kafka mau dieksekusi sama Kapten Divisi 1 tapi ditahan sama Pak Jenderal. Ini namanya Bumi yang katanya desainnya juga saya. Ngobrol-ngobrolnya jangan kelamaan soalnya yang Arlong anjir. Cakra. Ya, nanti aku bakal udahan kalau udah nyampe di Cakra. Agak mimpi ya. Manusia setengah kuda. Selamat datang di dunia beragam YOKU di mana seorang tergantung papanya gara-gara gagal menjagain telur naga. Dunia luar itu keras dan hanya makhluk terpilih yang bisa tinggal di sana. Tinggal di rumah angker, tinggal di arena, tinggal di dalam paus. Padahal sandang, pangan, dan pemandu kebutuhan primer yang diperlukan setiap insan manusia. Dia pun naga, Bang. Dia ini namanya Leti. Naga yang disuruh jagain telur jadi paling pemburu. Kalau ngambil balik malah takut. Jadinya dimarahin sama Balta juga diketawain naga lain. Leti pikir balik telurnya nanti dispau juga kaget kali. Selamat datang di dunia kita sebagai baju bersatu, di mana ada keluarga harmonis yang tinggal di gunung. Sehari-hari jualan harga, seketika hidup mereka berubah tragis karena diteror sama Michael Jackson. Dia ini namanya Tanjiro, anak paling tua dari keluarga Kamado yang punya 6 bersaudara. Cuman ada ibunya doang, soalnya si ayah udah meninggal karena penyakit. Anjir, gelap. Tapi anaknya banyak ya. Keluarga ini sederhana banget kok, tinggal di gunung, menyatu dengan alam, saling support satu sama lain. Hari ini Tanjiro harus turun gunung jualan arah ke kota. Gak lupa Aku mau ke gym sebelumnya. Emang kayak gini-gini doang sih keseharian dia. Jalan nembus hutan demi menyambung hidup, terus disambut. Tunggu. Batu bisa dipotong. Batu bisa dipotong. Oh, bisa. Bisa gila. Masalah para warga. Beberapa jam kemudian Mega mulai mendung. Anjir yang asalnya mau langsung pulang ke Siga tonton karena khawatir malam ini Kliwon. Siom cerita bahayanya keluar malam di mana banyak orang sering diserang iblis. Yuku. Melawan orang tua, apalagi cerita Siom ini mengandungin neneknya Tanjiro. Jadinya dia bersami dulu di kaki gunung terus baru pulang ke rumah keluarga yang hangat begitu dan Kakeknya Yuichiro. dari arah rumah
Maksudnya Yorichi. Damage. Anjay. Rar. Nenek. Beda sendiri bejir. Manggil namanya. Sesedih itu kah? Tot. Alah bacot. Baru dibantai. Tot. Muncul potion. Maaf. Terkejut. Swim race. Swim race. Daki. Kubur. Lightning potion. Lightning potion. Gakama pelit. Rencananya mau istirahat dulu di kios tempat, cuman Tanjiro jumpa udara dari arah sana. Ternyata udah ada iblis yang jalan kuyul. Ketika naluri iblis menuju kucur, melihat banyak makanan bagi dia. Gak ada waktu bengong, si iblis tuh langsung nyerang Tanjiro. Anjir. Bisa dilontar, sayang gak terlalu nyampe iblis yang punya kekuatan regenerasi. Apalagi bisa tangan Tanjiro. Anjir, ngecit. Teleport. Menang. Bisa gitu kepalanya. Ini. Tolong. Naif sekali kamu anak muda. Itu Urokodaki. Waduh. Ulang. Renyah. Ternyata Urokodaki yang harus Tanjiro temui. Hal pertama yang dilakuin Urokodaki, renyahnya suaranya. kakek ngasih peringatan Tanjiro harus Renyah coy, ilai bakti. apalagi harus siap nanggung dosa seandainya Nezuko bertindak kayak iblis-iblis lain. Urokodaki Apa ini? mau aja ngejadiin Tanjiro Iblis. sebagai muridnya dengan syarat Garo. ujian yang dites saat ini Divin siapa cok? Tuan kriminal. istirahat bentar di rumah Urokodaki sekalian naruh ke Nezuko. Terus Tanjiro dibawa ke dalam gunung
daki. turun sendirian tengah malam. Bejir serem. Ya kan, tapinya udah ada jebakan jebakan yang bikin pesimis susah. Udah napas di gunung terbatas. Capek. Sama mata telanjang makin nambah kesulitan. Yang bisa diandalkan sekarang palingan indera penciumannya. Beberapa jebakan bisa dilewatin. Kabur. Tot. Sahur. Cuman demi bisa ngelindungin dan nyembuhin adiknya, rintangan atau tes apapun bakal dilakuin Tanjiro. Melihat Batu bisa dipotong. Oh bisa gila. Kan percaya batu bisa dipotong guys. Ormas pemburu iblis yang dibentuk sejak nggak tahu udah lama pokoknya. Mereka ini Jadi- lawan iblis yang kuatnya nggak ada lobeng, punya jurus spesial, punya regenerasi Bluter. Beda Terus sama SpongeBob. yang sering berdarah-darah tapi tetap melawan para iblis. Semua yang mau ikut ormas pemburu iblis harus ikut seleksi final, dan Tanjiro baru bisa ikut seleksinya kalau diizinin Urokodaki. Urokodaki. Bang nyawa dia harus berlatih sekuat Pasti tenaga. banyak dakinya. Baru sesi pelatihan aja hampir turun. Anjir, ngelek. Latihannya bakal tambah berat, lanjut sampai ribuan kali. Termasuk diajarin dasar Pancu, pakai senjata pancungin. yang- Nah, kadang perlu juga latihan ngejatuhin badan biar bisa bangkit lagi dengan cepat. Langsung masuk posisi nyerang. Yang sayangnya si murid belum selevel sama gurunya. Ada satu teknik lagi yang dimiliki setiap anggota ormas pemburu iblis, yaitu teknik pernapasan. Selama Kayak gitu? dia napas manual. Katanya teknik pernapasan membuat tubuh lebih kuat, bahkan sampai bisa ngimbangin kekuatan para iblis. Cuma latihannya perlu perjuangan. Kuda-kuda gini, ini, sang. Lebih detailnya, sebelum Dipukulin. pernapasan air, otomatis Tanjiro harus menyapu kontrol gitu. Selama masa latihan, semua pengalamannya Tanjiro catat di Diary. atau bisa jadi bahan cerita kan ke Nezuko yang tidur lebih dari 6 bulan. Dokter bilang Itu tidur apa koma? tidur tuh caranya si adik istirahat sebagai ganti makanan manusia. Itu tidur apa koma bejir? Selama 1 tahun di bawah bimbingannya Urokodaki sampai Adiknya masih turu. lagi yang bisa diajari. Les terakhir sebelum muridnya diizinin ikut Potong. Oh bisa gila. sepatah kata itu aja yang Urokodaki bilang, terus pergi ninggalin Tanjiro. Cobaan Potong batu ini. badannya bergetar. Getar. Tanjiro nulis semua pengalaman latihan di Diary. Dia bisa ngulang semua yang udah diajarin sang guru, ngulang pelajaran yang dia perlu, walau hasilnya kayaknya nggak ada yang berubah. Masih nggak bisa motong batu, di saat kepalanya mentok inilah muncul pahlawan bertopeng yang nantangin Tanjiro Spari. Si MC baik hati jelas ragu dong, masa dia pakai pedang beneran tapi si topeng pakai pedang kayu. Cuman nggak perlu khawatir, soalnya Tanjiro yang sekarang nggak mampu nandingin lawannya. Tanjiro yang cuma ngayun-ngayun pedang tanpa pakai teknik pernapasan nggak mungkin menang. Alhasil dia dibikin pingsan dan baru bangun begitu ngedenger. Salutnya karena akhirnya Tanjiro membelah batu dengan kekuatannya sendiri. Menurut Tanjiro sendiri, alasan dia bisa menang terus, sekarang dia mampu mendeteksi bau sebuah benang yang nyambung ke lawan bertarungnya. Pedangnya serasa ditarik benang tadi, jadi serasa punya kekuatan tambahan sesaat. Batunya udah kepotong Sedetik ya. juga, dia masih bertanya-tanya. Bisa dipotong. Wah udah gila tuh. Kaget. Harga murah. Download dah. tiktok.com @ensadas.com tot
Tahu, udah gila. Melihat hasil latihan muridnya. Aslinya sih si guru nggak mau ngizinin Tanjiro ikut seleksi final. Takutnya gagal kayak murid-murid terdahulu. Tapi berhubung dia udah kerja keras, tangisannya sang murid jadi penadang sama latihan yang berat selesai juga. Malamnya mereka makan-makan. Itu berhasilan Tanjiro masuk. asupan nutrisi juga. Tolong. Tatat. Wah, ini gimana? Pakai dulu lah. Small money potion. Lumayan duitnya. Katanya bakal ngelindungin penggunanya. Kalau semua persiapan udah beres, Yuk. minta doa restu dari adik iblisnya. Pamitan sama sang guru dan titip salam buat Sabito Makomo. Seketika Urokodaki ngerasa keheranan soalnya nama-nama itu tuh nama dari muridnya dia yang udah meninggal. Latar Iya, waktunya gara-gara langsung iblis. lagi. Kirim budget kali ya. Anjir, lebih OP dari gua. Seleksi final yang di sekelilingnya penuh bunga wispedia. Banyak bocil-bocil penyumbang nyawa. Anjay. Ada juga yang kelihatan emang punya kemampuan. Cakra. Final ormas pemburu iblis dibuka sama dua panitia yang ngejelasin sistem seleksi. Gunung ini ada iblis yang mudah Capek mencet. mereka nggak bisa kabur soalnya kehalang bunga wispedia yang dibenci para iblis. Nah, supaya bisa lolos Iya. ujinya, para kandidat cuma perlu bertahan hidup selama 7 hari aja kok. Enteng banget anjir ngomongnya. Ih, enteng banget. Seminggu. Masih mending seminggu, Bang, daripada sebulan. Aja pasti Tot. ketahuan sama dia. Muncul satu lagi juga nggak Tot. masalah soalnya malah pada punya gua punya gua sabar. Ujung-ujungnya mereka ngincer mangsanya barang. Sini. Tanjiro pakai teknik pernapasan air, muncul efek yang dia Anjung. inginkan derajat anime ini. Para musuh pun beres dalam sekejap. Menipu adik. Tanjiro tuh pedang dicilin, dibuat dari mineral yang dipenuhi elemen-elemen matahari, khusus melawan iblis. Tapi harus motong kepala mereka ya. Enak. 4, 5, tung sahur. Din dun. Lirili larila. Balerina. Aduh. Geser aku mau maksudnya aku main game. Iya. Sumpah. Turun, Nay. Satu lagi murid Urokodaki yang jadi korban habisnya Tanjiro nggak gerak-gerak. Untungnya Tanjiro punya spektator, bikin dia sadar terus bisa menghindari Ngecit, serangan anjir. iblis. Cuman kayaknya diserang terus-terusan juga percuma gara-gara tangannya nggak bisa habis. Sempat ada pikiran buat kabur tapi nanti bakal ada banyak korban. Akhirnya Tanjiro Lah. melawan kali, pakai indera penciuman buat menghindari serangan tiba-tiba. Terus maju yang musuh sampai sekarang dia ada Mioto JT. tangan pendek gak akan bisa ditebas. Dulu Sabito pernah coba juga kan, malah pedangnya yang potong. Tapi Tanjiro ngeliat menang yang nandain ini adalah akhir dari teror si iblis. Seketika muncul flashback si iblis, biar Sini. yang sedikit pak flashback Ayo. dimana dia baru jadi Anjung. iblis dan jajan manusia pinggir jalan. Di saat itulah muncul Sini, Anjung. yang masih jadi anggota ormas. Malah main Witcher padahal lagi bikin video. Sekarang si iblis sudah kepotong, cuman kelihatan ekspresi sedih dari Tanjiro soalnya ngerasain si iblis tuh aslinya ketakutan. Hanya seorang bocil yang diubah jadi iblis. Makanya Tanjiro pegang Kakinya tangan diam. sambil berdoa sambil dari kehidupan selanjutnya. Katanya ancung. Tinggal dengan tenang. Hup. Perlu dilakuin Tanjiro, Hup. Aduh. balik jadi manusia. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 6, 7, 8, 9, 10. Jatuh 9, 10, 10. Iya. Aduh, patah. Menggenggam lengan si codet dengan Dia nyerah. dan barulah mereka masuk ke sesi pemilihan biji mineral yang bakal dijadiin pedang kirim buat melawan iblis. Gak ada yang tahu bedanya apa, sedangkan Tanjiro bergantung ke penciumannya, milih yang dia percaya. Meski belum jelas juga dapatnya apa, soalnya sekarang dia harus pulang. Sedihnya sih dia itu gak dapat info apa-apa tentang cara kembali resiko jadi manusia. Dan yang lebih ditakutin seandainya pas dia balik ke rumah Urokodaki, Nezuko udah terang. Langsung lari, langsung jatuh, langsung
langsung pelukan pada terharu melihat saudara masing-masing masih hidup. Pasti Urokodaki masih hidup lah. muridnya bisa pulang dengan selamat. Diceritainlah kejadian apa aja yang terjadi di seleksi final, termasuk si iblis yang memang paling Tanjiro dikasih ujangan lagi. Dia bakal ketemu iblis-iblis yang lebih kuat. Sini kakinya. Bisa aja ketemu iblis sumbernya. Iblis yang Tot, tot. dan dia dikenal dengan nama Michael, Jadi, bukannya lebih waspada, soalnya Muzan. iblis yang nanti ditemuin punya jurus aneh-aneh. Ayo sini. Si adik yang muridnya kepanjangannya 20. Beberapa Lepas hari ya. lalu, Gak usah. ngebawain pedang dicirinya Tanjiro. Kayaknya si Mas Bapak semangat banget ngeliat si pemilik pedang berambut bermata merah. Dianggapnya anak cahaya yang bisa bikin pedang diciri jadi berwarna merah, 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 kemerahan. Ya emang pedang diciri disebut juga pedang yang bisa berubah warna. Sayang begitu Tanjiro coba, ternyata pedangnya Warna hitam. Alhasil harga di pedang ngamuk-ngamuk masih untungnya datang burung gagak ngasih perintah Diam-diam. Tanjiro pergi ke suatu desa investigasi gadis-gadis yang kemungkinan hilang diculik iblis. Lepas. Aduh. Kocak. Kocak. Kondangan terdekat. Gak lupa Urokodaki ngasih kotak. Masih. Biar Nezuko lebih aman lah dibawanya. Biar kemarin. Dicobain dulu sama penghuninya. Nezuko. Ayo masuk kandang. Rasa tusuk ketangkep loh. Mama aku takut. Udah waktunya angkat. Diam no. Iblis baru ini pergi dan sebagai Sana. perpisahan Urokodaki ngasih perjalanan Tanjiro ke tempat baru nggak jauh-jauh amat. Dia sampai sehari udah nyampe di kota tujuan. Dia tengahnya keramaian kota ini kelihatan seorang Mas yang yang linglung sampai digibahin. Katanya dia nonton doang tapi gak subrek. Utangannya udah dimakan iblis yang disamperin dong sama Tanjiro yang pengen tahu apa aja yang terjadi di kota ini. Dia dibawa ke tempat tunangan si Mas diculik dan memang benar dicium aroma iblis di sana. Sebagai anggota ormas, Tanjiro pasti percaya omongan si Mas tentang tunangannya yang tiba-tiba. Cuman katanya warga biasa lagi keluarga si tunangan gak mikir gitu. Akibatnya dia babak belur demi ngembaliin selera tangannya. Meski begitu Tanjiro tetap percaya. Tanjiro terus sampai gak kerasa malam yang berarti waktunya para iblis bergerak. Kali ini yang diajar si iblis tuh gadis di rumah gedung. Padahal dia mau balik ke kamar terus langsung tiduran. Justru itu kesempatan emas buat ngulik mangsanya masuk ke dalam tanah. Seketika Tanjiro pindah tempat ke tempat dia nyium bau si iblis. Baunya dicium benar-benar aduh, sakit coy. Oke guys, udahan dulu. Oke. Diam Nano ya. Dia nyemplung lagi ke tanah. Tanjiro berhasil melacak di mana si iblis bakal muncul, cuman gak disangka Ada ketika 3. iblis yang siap nyerang dia. Untungnya masih bisa diatasi, tapi kalahnya jumlah ini Mama kemana? saat diserang pakai blok kata di 10 atau yang biasa. Karena ujung-ujungnya iblis-iblis ini pada muncul. Pada remehnya Tanjiro yang tahan ngejek para manusia. Mana materi?